Dulu ya, Hosa saudara. Tapi malam hari ini kita semua semangat, amin. Saya tidak tahu Anda yang hadir pada malam hari ini kelihatan tertawa-tertawa. Kelihatan Anda yang hadir malam hari ini senyum-senyum, semangat-semangat, loncat-loncat. Saya tadi saudara bermain, saya main, tapi jujur saudara hati saya begini. Kenapa? Karena ini goyang-goyang saudara. Loh ini main, ini kong jatung ini, oh selesai. Tapi tidak masalah. Karena orang sama-sama semangat untuk memuji Tuhan, amin. Nah tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Semangat di tempat ini tidak cukup. Kita beriang-riang di tempat ini tidak cukup. Kenapa? Karena seumur hidup kita ini bukan cuma melompat-lompat di tempat ini, bernyanyi-nyanyi di tempat ini, bukan. Tapi seluruh hidup kita diperhadapkan dengan sebuah perlombaan. Yaitu perlombaan iman. Amen. Siapa pernah lihat lomba lari? Pernah semua? Katanya salah satu yang harus diperhatikan ketika seorang atlet ingin ikut lomba lari, maka yang dia harus lakukan apa? Latihan fisik. Dia harus latih pernafasan. Dia harus latih supaya dia, kalau dia lari sprint, bagaimana dia lari supaya bisa lari melaju sekencang mungkin. Kalau dia lari maraton, bagaimana supaya staminanya bisa bertahan. Ketika di kilometer tertentu ada yang kalau tidak latihan walaupun dia hebat lari, tapi di kilometer tertentu dia bisa hosa, dia bisa sudah tidak mampu. Makanya latihan itu butuh. Nah tapi saudara, perlu kita ingat bahwa dalam sebuah perlombaan itu yang dibutuhkan itu tidak hanya latihan. Kenapa? Coba seandainya begini, kita mengikuti perlombaan lari, dari start sampai finish kita ini seorang yang punya fisik yang bagus. Kita sudah terlatih, bahkan pernah juara di misalnya lomba musim sebelumnya. Tapi bisa enggak kita berlomba sambil menutup mata? Lari kilo tutup mata, biar jago lari, bisa enggak? Lari kilo atau begini, dia lari tapi DP kepala misalnya ada sana. Bukan menghadap ke garis finish, bisa enggak? Enggak bisa. Nah berarti dalam sebuah perlombaan itu, selain latihan fisik dibutuhkan, selain stamina dibutuhkan, maka juga dibutuhkan apa? Fokus. Kita harus menentukan arah pandang kita kepada garis finish. Nah begitu pula dalam perlombaan iman orang percaya. Coba kita lihat dulu. Teman-teman tidak usah buka. Saya ingin bacakan kepada saudara. Ibrani 12 ayat 2 katakan begini. Ini perlombaan iman ini. Ketika seseorang itu telah memutuskan terima Yesus, segala beban dosanya telah dihapus, telah diampuni. Sekarang Alkitab bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ternyata dalam perlombaan iman juga, ketahanan rohani itu penting, tapi bukan cuma itu juga. Berlatih juga penting, tapi tidak cukup. Apa yang Alkitab bilang? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Harus ada fokus, harus ada tujuan. Kalau enggak, maka enggak akan bisa. Sama seperti pelari tadi. Nah pertanyaannya, kenapa dalam perlombaan iman kita juga dituntut harus mengarahkan mata kita sebagai orang percaya tertuju kepada Yesus? Kenapa orang percaya juga Alkitab bilang harus mengarahkan matanya kepada Yesus? Bukankah bertobat sudah selesai?
Yang penting so terima Yesus sudah. Bapak ibadah Jono. Yang penting so lakukan rutinitas rohani. Alkitab bilang harus mengarahkan matanya tertuju kepada Yesus. Bagaimana so itu mengarahkan mata tertuju kepada Yesus? Apakah kita harus dalam perlombaan iman kita harus HP kita foto Tuhan Yesus? Atau kita kalau berlomba sambil berlari haga-haga foto Tuhan Yesus, begitu? Tidak begitu saudara, bahkan itu cuma gambar. Bukan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Nah, mengarahkan mata tertuju kepada Yesus itu sederhana. Yaitu di mana seluruh keberadaan hidup kita, seluruh kehidupan kekristenan kita, kita fokus itu kepada Kristus. Kalau saat bahasa sekarang saya pakai fokus kepada kebenaran firman Allah. Kekristenan kita tidak ikut-ikut orang. Kekristenan Anda dan saya tidak ikut rame. Orang sana bilang A, oh kita mau ikut sama dengan dia. Tidak begitu. Arahkan mata tertuju kepada Kristus itu berarti tidak pusing dengan prinsip orang lain. Tapi kita, Anda dan saya mau memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu mata yang tertuju kepada Kristus. Nah pertanyaannya, kenapa Anda dan saya harus mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus Kristus? Nah sederhana di sini Alkitab bilang. Ibrani 12. Saya lanjutkan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan kata ini, yang memimpin kita dalam iman. Firman Tuhan katakan orang yang matanya tertuju kepada Kristus, nah Kristus itu yang akan memimpin kepada iman. Berarti kalau orang matanya tidak tertuju kepada Yesus Kristus, maka orang itu tidak akan dipimpin dalam iman. Dengan kata lain, orang yang matanya tidak tertuju kepada Yesus, rohaninya atau imannya tidak bertumbuh. Jika Anda dan saya ingin iman kita bertumbuh, iman kita bertambah, maka mata kita harus tertuju kepada Kristus. Amin. Yang kedua, di ayat 3 bilang begini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Garis bawahi kata di bawahnya, supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Nah, kenapa kita harus mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus? Tantangan itu akan ada di depan kita. Masalah itu akan ada. Tapi selama mata kita tertuju kepada Kristus, kita tidak akan jadi lemah dan putus asa. Kenapa? Karena misalnya begini, dalam perjalanan iman, kita lagi berjalan, tiba-tiba tantangan datang. Tiba-tiba persoalan datang, tiba-tiba godaan datang. Jujur secara manusia, ingin sekali mundur begini dan mau balik ke kehidupan yang lama. Jujur ingin begitu, betul enggak? Tapi orang yang mengarahkan matanya kepada Yesus, datang masalah, detik dia melirik ke belakang, dia ingat ada Yesus yang 2000 tahun lalu menanggung bantahan yang sehebat itu di atas kayu salib. Dia tahu ada Yesus yang menyelamatkan hidupnya dulu. Dia tahu dia ini orang berdosa tadinya. Dia yang tadinya dulu mau hidup suka-suka dia bisa. Tapi ada Kristus yang mengubahkan hidupnya. Makanya ada lagu bilang begini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau apa? Tidak mau mundur lagi. Nah, orang yang mengarahkan matanya kepada Kristus, ketika dia lemah, tantangan datang, terbesit ingin mundur, dia ingat akan cinta Tuhan. Dan dia putuskan untuk tidak lemah dan putus asa. Nah, jadi teman-teman, motivasi pada malam hari ini sederhana saja. Dalam perlombaan iman, melatih kehidupan rohani itu penting. Tapi jangan juga kita lupa bahwa kita harus mengarahkan fokus kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus iman kita bertumbuh,
Dan di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan jadi lemah dan putus asa. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Mahanaim.